Selamat pagi. Bagaimana kabarmu hari ini anak-anak? Semuanya sehat kan? Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini ya anak-anak, kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelumnya kita memuji Tuhan dulu ya. Lagunya adalah Setinggi-tingginya Langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke anak-anak, setelah kita memuji Tuhan, mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi, puji dan syukur ya Tuhan, kunaikan kehadirat-Mu, karena sepanjang malam kami boleh melaluinya dengan penuh sukacita. Dan kami kebangunkan pada pagi hari ini, menyambut pagi yang indah dan cerah. Tuhan, itu semuanya karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai pembelajaran kami, namun sebelumnya kami ingin mendengarkan, ingin memuji nama-Mu. Ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh Kau layakkan di dalam renungan pada pagi hari ini dengan kebaikan dari Tuhan, anugerah Tuhan. Ampuni Tuhan apabila sepanjang hidup kami banyak salah dan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, nah hari ini untuk firman Tuhan ya, kita akan landasi dengan 1 Samuel 2 ayat 7. Yuk kita baca bareng-bareng ya anak-anak ya. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ya, sekali lagi kita baca bersama-sama ya. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Nah, Bu Sur punya cerita ini. Judulnya ini bukan aku, tetapi hanya Tuhan. Untuk ilustrasi bacaan firman pada pagi hari ini. Seperti apa ya? Coba anak-anak dengarkan firman Tuhan ini, ilustrasinya bagaimana ya, ceritanya bagaimana ya. Nah, pastinya anak-anak pernah mendengar cerita tentang pembangunan menara
Nah, kalau mendengar menara itu pasti menara itu tinggi banget, ya toh? Tinggi. Nah, di sini yang dibangun adalah Menara Babel. Ya, pada waktu itu Babel merupakan pusat kekuasaan dan peradaban dunia. Dalam posisi puncak itulah mereka hendak membangun sebuah menara yang ujungnya tuh sampai ke langit. Mengapa sampai ke langit? Sebab langit dipahami sebagai tahta Allah. Dengan kata lain, mereka ingin seperti Allah. Ya. Namun meskipun pembangunan menara itu dilakukan oleh orang-orang terbaik, ya, pada masanya itu segalanya menjadi sia-sia ketika Allah tidak berkenan. Rencana untuk pembangunan Menara Babel itu pun akhirnya apa? Gagal diwujudkan. Nah, kisah Menara Babel hendak mengingatkan kita bahwa hidup dan semua yang kita miliki merupakan anugerah Tuhan, anugerah Allah, bukan karena kekuatan kita semata. Kita mau berusaha seperti apapun, kalau Ia tidak berkenan, maka kita tidak akan berhasil. Hal itu yang diimani dan kemudian dinyatakan lewat pujian Hana. Bagi Hana, segala sesuatu itu terjadi hanya karena perkenanan Tuhan. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Hidup dan mati ada dalam tangan Tuhan. Ia membuat kaya dan miskin. Ia merendahkan dan meninggikan. Tidak ada tempat bagi kesombongan. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Kita diciptakan Tuhan dalam keadaan yang berbeda-beda. Hal itu dimaksudkan Tuhan bukan agar kita tuh saling merendahkan atau meninggikan. Misalnya merendahkan atau meninggikan diri yang dimaksud ya. Melainkan kita sedang diajar untuk mau saling peduli dan berbagi satu dengan yang lain supaya cukup bagi semua. Apapun kondisi kita, tetaplah belajar untuk menyatakan pekerjaan Tuhan. Segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ada di bawah kendali Tuhan. Jadi, biarlah kehendak Tuhan Allah yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa, anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi orang yang rendah hati, bukan menjadi orang yang sombong. Biarlah kami selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mohon kepadamu untuk anak-anak kami yang hari ini mau belajar. Tuhan berkati mereka, berikan kemampuan mereka untuk berpikir, untuk mengerjakan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan penuh sukacita. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua yang mendampingi putra-putrinya dalam pembelajaran ini. Engkau berikan kesabaran, Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga anak-anak itu boleh merasakan sukacita, belajar bersama Bapak Ibu Guru, juga bersama orang tua. Tuhan, sepanjang hari ini kami mohon perlindungan-Mu Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala kuasa-kuasa roh kegelapan yang mengganggu jalannya aktivitas pembelajaran pada pagi hari ini. Dan kami juga berdoa bagi anak-anak, bagi rekan-rekan, bagi teman-teman, saudara-saudara kami yang dalam keadaan tubuh yang tidak sehat. Tuhan berikan, Tuhan lawat, berikan kesembuhan sehingga mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami semua untuk belajar dan menikmati hidup ini. Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami ini Tuhan, dan kami juga tidak lupa mohon pengampunan dari-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru penebus dosa kami, doa ini kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
Nah, oke anak-anak, selamat belajar ya hari ini. Tuhan Yesus selalu menyertai. Shalom.